Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi CBL 3, yaitu mengenai progeria sindrom prematur aging. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Atang SI dan MSI yang telah mempersediakan waktunya untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anis Wahyu Setiawati dengan NIM 3068 dan Chaliza Nora Panjaitan NIM 69, Sofiatun Hasana NIM 70 dan Fajar NIM 71. Kemudian kita masuk ke studi kasus mengenai progeria sindrom prematur aging, yang dimana progeria sindrom ini dikenal sebagai nama Hutchinson-Gilford sindrom, yaitu penyakit karena kelainan genetik progresif yang menyebabkan penuaan dini pada anak-anak. Pada penyakit ini merupakan kombinasi dari dwarfism dan penuaan dini yang diduga karena sindrom resesif autosom. Kelainan ini sangat langka, terjadi secara sporadis dengan insiden kejadian 1 dalam 8 juta kelahiran. Berdasarkan data yang dihimpun, laki-laki memiliki peluang yang lebih besar, yaitu 1,5 kali dibandingkan dengan perempuan. Baik, kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu bagaimanakah progeria sindrom ini dapat terjadi pada seseorang. Nah, pertama-tama, progeria sindrom ini terjadi akibat mutasi pada dominan de novo pada gen elemen A. Nah, gen ini tuh berfungsi dalam menjadi protein lamin A. Apa sih itu protein lamin A? Yaitu komponen penting dari lamina nukleus gitu. Kemudian yang kedua itu mutasi ini juga menyebabkan pembentukan bentuk abnormal dari lamin A yang disebut progerin, sehingga progerin ini tidak mengalami pemrosesan pasca translasi secara sempurna. Hal ini menyebabkan struktur inti sel menjadi abnormal, kemudian proses DNA bahkan mempercepat dalam kematian sel. Selanjutnya, terjadinya gangguan pada sel serta regulasi jaringan. Nah, gangguan pada ini tuh terjadi pada jaringan yang dapat diperbarui, seperti jaringan kulit, kemudian pembuluh darah, dan jaringan ikat yang akan cepat mengalami penuaan. Next, kita masuk ke gejala umum penderita sindrom progeria. Penderita sindrom progeria ini pada umumnya ditunjukkan pada gejala yang dengan rentan usia yang dini, biasanya sebelum usia 2 tahun. Gejala ini paling mencolok yaitu pada pertumbuhan tubuh yang sangat lambat, sehingga tinggi dan berat badan anak jauh di bawah rata-rata usianya. Pada penyakit ini, kebanyakan anak-anak mengalami kerontokan rambut atau disebut alopecia, kulit tipis dan mengkerut, serta wajah yang memiliki ciri khas seperti kepala besar, rahang bawah kecil atau mikronatia, hidung yang menonjol, dan juga bibir yang tipis. Selain itu, terdapat kehilangan lemak subkutan yang dimana menyebabkan tubuh tampak kurus, gangguan pada sendi seperti kaku dan kerapuhan pada tulang, serta kelainan gigi yang berupa pertumbuhan giginya itu menjadi lambat dan dia memiliki struktur gigi yang tidak lengkap. Meskipun pertumbuhan fisiknya terhambat, kemampuan kognitif penderitanya tetap normal. Nah, gejala progeria ini paling berbahaya, yaitu pada perkembangan aterosklerosis dini, yaitu yang dimaksud dengan pengerasan dan penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, stroke pada usia muda. Sebagian besar penderita penyakit progeria sindrom ini mengalami meninggal dunia pada saat usia remaja akibat komplikasi kardiovaskular tersebut. Next. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah apakah progeria sindrom ini tuh dapat diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Jadi yang pertama itu adalah mutasi progresif dan sporadis atau de novo. Nah, jadi progeria sindrom ini tuh terjadi secara tiba-tiba. Adanya mutasi atau mutasi spontan yang acak
secara baru di dalam pembentukan zigotnya. Nah, mutasi ini tuh terjadi pada gen LMNA di mana genetik ini tuh tidak dapat diturunkan melalui garis keturunan. Nah, selanjutnya, penderita itu tidak memiliki keturunan. Kenapa penderita tidak memiliki keturunan? Karena penderita itu tidak berumur panjang, rentan meninggal pada usia 13 sampai dengan 15 tahun. Nah, di mana usia ini tuh belum mencapai masa kematangan seksual untuk bereproduksi sehingga penderita ini tuh tidak memiliki keturunan. Nah, selanjutnya kasus ini tuh tidak berasal dari garis keturunan ataupun tidak diturunkan secara turun-temurun dari anggota keluarga lain. Nah, jadi mereka itu tidak ada pola pewarisan secara horizontal ataupun turun-menurun dalam keluarga. Karena jadi pada kasus ini tuh memang terjadi mutasi pada saat pembentukan zigot. Jadi dia itu tidak akan menurunkan kepada anaknya lagi karena dia juga tidak bisa memiliki keturunan seperti itu. Next. Kemudian ada bagaimanakah mekanisme si progeria sindrom ini dapat bekerja sehingga dapat berakibat fatal atau kematian pada anak. GPS merupakan penyakit genetik langka yang menyebabkan penuaan sangat cepat pada anak-anak. Nah, kondisi ini tuh dapat disebabkan oleh mutasi pada gen LMNA yang dimana gen ini tuh dia menghasilkan protein abnormal bernama progerin. Progerin ini sendiri tidak dapat diproses secara normal oleh tubuh sehingga menumpuk di membran inti sel. Penumpukan ini dapat menyebabkan berbagai kerusakan sel seperti bentuk inti sel yang tidak beraturan, gangguan perbaikan DNA, stres oksidatif, dan membuat sel cepat menua atau mati. Nah, akibat dari kerusakan ini, anak-anak biasanya dengan penyakit HGPS ini mengalami gejala penuaan seperti tubuh yang kurus, rambut rontok, tulang rapuh, serta gangguan pertumbuhan. Yang lebih fatalnya itu progerin menyerang sistem pembuluh darah yang dapat menyebabkan pengerasan arteri atau aterosklerosis sejak dini. Nah, inilah yang sering menjadi penyebab utama kematian, yaitu pada gagal jantung atau stroke di usia remaja. Rata-rata sekitar umur 14 tahunan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar progerin dalam darah, maka semakin tinggi pula resiko kematiannya. Namun dengan pengobatan menggunakan lonafarnib atau obat yang dapat mencegah pembentukan progerin, maka kadar progerin ini dapat diturunkan secara signifikan dan hal ini terbukti bisa memperpanjang harapan hidup anak-anak yang mengidap progeria. Oke, mungkin selanjutnya yaitu berdasarkan penyebab terjadinya, apakah mungkin progeria sindrom ini dapat disembuhkan? Jadi memang penyebab utama dari HGPS itu adalah mutasi genetik pada gen LMNA yang menghasilkan protein abnormal yang bernama progerin. Nah, progerin ini itu merupakan struktur yang merusak fungsi sel. Nah, di mana pada jaringan darah sehingga menyebabkan penuaan dini dan kematian pada usia muda. Nah, salah satunya yaitu dengan terapi dengan menggunakan lonafarnib atau obat farnesyltransferase inhibitor dapat menurunkan kadar progerin dalam darah hingga sekitar 35 sampai dengan 62%. Dan hal ini tuh dapat terbukti untuk memperpanjang usia anak dengan HGPS rata-ratanya itu 2,5 tahun lebih lama. Namun di sisi lain lonafarnib ini tidak dapat menghilangkan mutasi genetiknya. Jadi dia tuh hanya bisa mengurangi dampak dari protein toksik progerin tanpa menghilangkan mutasi genetik yang memang sudah ada. Nah, pengobatan berbasis gen editing seperti CRISPR ini sedang dalam tahap pengembangan yang menunjukkan hasil menjanjikan pada model tikus. Nah, di mana sebagian kecil perbaikan genetik ini sudah bisa memperpanjang usia secara signifikan. Namun, terapi tersebut itu belum bisa tersedia secara klinis untuk manusia karena masih banyak penelitian dan juga uji keamanannya. Jadi HGPS ini tuh belum bisa disembuhkan sepenuhnya, namun penurunan kadar progerin itu dapat melalui pengobatan untuk memperlambat perkembangan penyakit dan juga dapat memperpanjang usia penderita. Harapan untuk penyembuhan sendiri itu kedepannya itu masih ada ke tahap totalnya, namun
masih dalam tahap riset untuk menguji apakah penelitian ini tuh teruji secara aman atau tidak. Oke, mungkin Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengapa sih itu proses penuaan dapat berbeda pada setiap individu. Nah, proses penuaan pada individu ini dengan progeria sindrom ini tidak berlangsung secara beragam gitu, melainkan menunjukkan variasi antar pasien yang berkaitan dengan faktor epigenetik. Nah, salah satu penelitian menemukan bahwa profil metilasi DNA pada pasien HGVS ini dapat dibagi ke dalam dua subkelompok utama. Melalui analisis klaster, teridentifikasi bahwa satu kelompok menunjukkan percepatan usia epigenetik, sementara kelompok lainnya justru menunjukkan sedikit perlambatan. Nah, meskipun keduanya tidak berhubungan secara langsung seperti itu dengan usia kronologis atau faktor klinis lainnya, perbedaan ini juga mencerminkan adanya heterogenitas dalam mekanisme epigenetik, seperti pola metilasi dan reorganisasi kromatin. Kemudian yang dapat mempengaruhi jalannya proses penuaan dan tingkat keparahan penyakit pada setiap individu. Oleh karena itu, variasi epigenetik menjadi salah satu dalam memperjelas penting mengapa sih individu itu dengan progeria dapat mengalami penuaan ini yang berbeda-beda. Ini kami mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Kohler et al. Tahun 2020. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu berdasarkan dari kasus sindrom progeria ini yang dapat kita simpulkan bahwa penyakit ini merupakan kelainan genetik penuaan dini pada anak yang menyebabkan karena adanya mutasi genetik pada gen LMNA, yaitu kelainan yang tidak diwariskan secara genetik dan tidak ada pola keturunannya. Saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit kelainan sindrom progeria ini, namun adanya sebuah pengobatan alternatif yaitu terapi lonafarnib yang dimana itu untuk memperpanjang usia penderita karena pada sindrom progeria ini biasanya meninggal pada usia remaja, dan juga pengembangan penelitian pada terapi gen untuk mempertahankan usia yang mengenai penyakit sindrom progeria ini. Jadi sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.